jelaskan hubungan virtue dan faith. Oke. Nah, untuk yang nomor 1 ini kita mau minta tolong Itin untuk lead discussion. Kan harus aktif, toh? Oke, sekarang Itin mau kesempatan untuk lead discussion ya, Itin. Iya, Mici. Nah, jadi kalau bisa Itin sampai jam discussion nomor 1 ini sampai jam 8. Nanti sisanya nomor 2 jam 8:05 lah, 30 menit lah Itin discussion ya, boleh? Nanti sisanya baru yang nomor 2 ya. Oke, Itin silakan. Diketik saja. Mici, ada apa tuh? Boleh semua sama-sama. Boleh, ini tambah-tambah. Tanya-tanya sama semua ya. Oke, Mici. Oke, jadi kita akan membahas pertanyaan yang tadi dibahas siang, di mana pertanyaannya adalah tolong jelaskan hubungan virtue dan faith. Itin mau tanya kepada Kak Chen. Halo Kak Chen. Kalau menurut Kak Chen, apa yang Kak Chen sudah ikuti review dari Mice, ataupun kalau Kak Chen ada ikut di DBS tadi, apa langkah awal untuk menjawab pertanyaan ini? Mar, kalau yang sejauh yang Kak Chen mengerti waktu ada ikut review Mice, bagaimana cara jawab ini? Ayat apa gitu yang mau menjelaskan pertama gitu? Ayat. Di John. Itu langsung Kak Chen sepatek pada betampak. Belum menjelaskan apa penjelasannya gitu. Nanti nak bisa mau ada hubungan gitu Kak. Bagaimana? Oh. Kalau Kak ingat Itin kasih bantuan boleh Kak? Oh iya boleh. Dia punya clue di buku Roma. Ayat review yang tadi di step-step itu buku Roma berapa yang terbahas? Berapa? Ini yang tadi siang kan Dan kita nggak ikut dan ada habis. Yang tadi pagi dengan Mice ada dengan Mice yang ada review itu dan Kak step-step itu ada. Bagian terakhir dia punya Roma. Kalau di buku Roma berapa itu? Iya. Tadi juga nggak ikut dan nggak ada kuota tadi. Habis. Oh iya ada Kak. Roma berapa yang ada hubungan dengan faith bilang? Kalau yang Kak ingat buku Roma yang mengenai faith, kan ini ada kata faith kan di buku Roma yang bicara tentang faith. Ayat familiar. 52. Mantap Kak Chen. Itu Kak Chen. Komensi.
Ini yang gini keteknya jadi lagi. Nah, siapa kita pakai ini? Kalau Berdasarkan ayat ini Kak Chen, apa dia punya penjelasan? Jadi lewat faith kan, oleh faith kita terima grace. Oke. Faith dapat grace. Nah, Kak Chen, lalu dari pertanyaan kita mengenai faith dengan hubungan dengan apa Kak Chen? Faith itu ya. Kalau faith. Artinya kalau berdasarkan sejauh ini pertanyaan apa yang kita mau tanyakan Kak Chen? Kalau faith, hubungan faith dan virtue. Lalu di Roma 5 ayat 2 kita lihat ada hubungan faith dan grace. Pertanyaannya untuk supaya kita dapat ayat selanjutnya, apa yang perlu ditanyakan Kak Chen? Kalau Kak Chen bagaimana? Apa itu grace itu yang ada hubungan dengan faith? Oke, itu Kak Chen. Oke, makasih Kak. Oke, kita mau tanya ke PT Mopolo. Halo, apakah tulis terus supaya ada narasi. Apa yang Anda mau tanya tulis supaya orang membaca kalau dengar pertanyaan. apakah Anti Yuli bisa dengar? Bisa. Oke, Anti Yuli. Anti Yuli, ini yang Kak Chen sudah jawab tadi ya sejauh ini, bahwa kita punya pertanyaan kan adalah faith, hubungannya apa hubungan faith dan virtue kan Anti Yuli. Ini dari penjelasan ini yang masih mau ditanyakan. Dia punya hubungan, tapi kita pergi ke Roma 5 ayat 2 dan dia punya jawaban faith ada hubungan dengan grace, yaitu faith jadi saluran, dan ketika faith yang menjadi saluran ini dapat beroleh grace. Pertanyaannya, Anti Yuli bisa lihat ini kan bahwa faith atau grace, kayak panahnya ada faith yang adalah saluran bisa memperoleh grace. Lalu pertanyaan kita, hubungan faith dan virtue apa? Jadi pertanyaan selanjutnya, maksudnya ini yang ketika Anti Yuli lihat ini, bagian ini, apa yang Anti Yuli mau tanyakan? Ini faith. Jadi apa yang Anti Yuli mau tanyakan? Kalau ketika lihat ini. Apa hubungan dan grace? Halo, Tin? Anti ada bilang apa hubungan faith dan grace gitu? Iya. Anti di ayat Roma 5 ayat 2 ini kita sudah lihat bahwa faith ini jadi salurannya untuk supaya dapat peroleh grace. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi Anti. Gitu Anti. Oh, berarti apa hubungan grace sama bukan. Apa hubungan faith sama virtue? Dan itu pertanyaan yang kita mau lagi ditanyakan. Ini yang dia punya pertanyaan besar Anti. Jadi maksudnya itu bilang mau tanya yang apa? Kalau Anti Yuli melihat kayak gini dang, kayak kan orang punya pertanyaan mau mencari tahu hubungan virtue dan faith. Lalu
kita gunakan kata fate ini untuk mau melihat apa ini fate. Kita ke Roma 5 ayat 2, di mana fate ini jadi saluran untuk supaya dapat peroleh grace. Kalau Anti lihat ini bagian ini, apa yang jadi timbul pertanyaan gitu, dan ketika lihat fate, saluran grace, lalu fate sama yang fate di atas ada hubungan dengan virtue gitu. Apa dia punya pertanyaan? Kalau Apa itu virtu? Mau cari arti virtu lagi. iya kan, Anti sekarang mau cari arti virtue. Tapi kalau bikin dalam pertanyaan bagaimana, Anti? Halo, Anti Yuli, apakah bisa dengar? Apa itu virtu? Nah, itu sudah kan? Oke, itu Anti Yuli, apa itu virtue? Terima kasih Anti Yuli. Sekarang kita tanya ke Emak. Emak. Ya, Mau diulang lagi dia punya pertanyaan atau sudah tahu dan mau jawab? Langsung Mak. Langsung jawab. jadi saya juga tahu. Jadi kan itu kan faith yang di Roma 5 ayat 2 itu kan grace, ya kan, yang menjadi saluran. Sekarang yang ditanya faith, apa hubungannya faith dengan virtue? Jadi kita harus tahu artinya apakah grace adalah virtue. Nah, Jadi bagaimana? kita masuk ke 2 Korintus 12 Ada itu ayat 9. Saya. Mas mau jelaskan ini. Terima kasih Emak. Satu dulu ditanya Mak. Oh, satu dulu. Iya. Apakah Anti Yuli bisa dengar penjelasan dari Emak, dan Emak punya penjelasan Apa tadi? kurang kuat, Mak, Oh, kurang Jelas. kuat. Chen. dan kurang jelas. Karena begini, Chen. Tadi itu faith sama dengan grace, tau kan, di Roma 5 ayat. Faith, salurannya adalah melalui Jalan grace. untuk Ya, toh? mendapatkan grace. Nah, sekarang di situ apa hubungannya faith dengan virtue, toh? Virtue. Virtue. Ya. Jadi kita membuat satu pertanyaan, apakah grace itu adalah virtue? Nah, bagaimana? Apakah setuju dengan pertanyaan yang Emak buat? Iya, oke. Thank you, Mak. Ya, dong. Bagaimana Anti Yuli? Ya, apakah grace sama dengan virtue? Ya, Nah, itu kan pertanyaannya ketika saya lihat kayak gini, ini dari ayat yang kita sudah cari tadi, faith adalah saluran grace. Lalu ini pertanyaan kita. Jadi pertanyaannya ketika lihat ini, apakah grace ada hubungannya dengan virtue? Gitu. Ya kan, Emak? ya. Oke. Atau apakah grace itu virtue? Gitu. Karena ada koneksi sama faith semua kan? Iya, betul. Apa virtue? Apakah grace itu virtue? Gitu. Karena kenapa ini pertanyaan ini timbul? Karena kita lihat sama-sama ada hubungan dengan faith kan? Jadi kita kasih pertanyaan ini timbul karena dari pernyataan di atas keduanya yaitu grace dan virtue ada hubungannya dengan faith gitu. Lalu terima kasih untuk Emak yang sudah menjawab, dan juga Anti Yuli dan juga Kak Chen. Oke, kita sekarang mau tanya kepada Uncle Alex. Uncle Alex,
ayat apa untuk supaya dapat menjawab pertanyaan yang di atas ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan besarnya ini membantu untuk supaya dapat jawab nomor 1 ini ya. Halo Uncle Alex. Apakah bisa dengar? Halo Itin, sorry. Ya, Kak Jen. Ya, nih lagi tadi Saya 2785. Oke. Uncle Alex ke Yesaya 27:5. Di situ ada kata-kata yang kita mau cari, Uncle Alex. Jadi Kak Alin bukan di atas. Ya, bagaimana? Oh, di sana belum. Alex kan bilang Kak Jen, sorry. Oh, Kan Uncle Alex bilang Yesaya 27:5. Apakah di Yesaya 27:5 ada kata-kata yang kita mau cari, Uncle Alex? Yang ini. Ini mana yang mau dikasih? Yang warna merah ini, Uncle Alex, yaitu apakah grace itu virtue? Apakah di situ tertulis kata-kata grace ataupun virtue di situ? Kalau begitu memang, kalau ini tidak ada. Kalau begitu saya tukar ya, saya tukar. Apa dong? Saya tukar ayatnya, yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Oke, Uncle Alex. Oke, Uncle Alex, terima kasih ya sudah jawab dan ayatnya itu dia yang dicari. Lalu kita mau tanya ke Kak Chen dulu, apa tadi yang Kak Chen mau bilang, Kak? Nah, tadi Tin, sorry salah dengar tadi. Kita lagi kamar mandi, kita pikir kita dipanggil. Sorry. Iya, Kak. Ada panggil Pak Uncle Alex. Oke, Kak Chen. Apakah Kak Chen setuju ayat ini yang Uncle Alex udah jawab untuk supaya menjelaskan pertanyaan? Iya, Tin. Oke. Terima kasih Kak Chen dan Uncle Alex. Sekarang kita mau tanya kepada Om Konyep. Halo Om Konyep, selamat malam. Berdasarkan ayat ini, apa sama dengan apa? Ya, malam itu berdasarkan ayat ini. Om Konyep. Kan tadi Om Konyep di atas pertanyaan kita adalah apakah grace itu virtue? Lalu Uncle Alex jawab ke 2 Korintus 12 ayat 9. Kenapa ke 2 Korintus 12 ayat 9? Karena di 2 Korintus 12 ayat 9 apa dia punya kata jembatan dengan pertanyaan kita yang di atas ini, Om Konyep, yang warna merah ini. Bisa lihat dalam bahasa Inggris yang Om Konyep supaya dapat lihat. Apakah grace itu virtue? Nah, sekarang ke 2 Korintus 12 ayat 9, apa kata jembatannya dari pertanyaan kita yang ini? Ada kata-kata apa juga di 2 Korintus? Jembatan. Ada kasih karunia. Nah, apa bahasa Inggrisnya sama kan, Om Konyep? Itu ya itu. Ini kan ada kata apa di sini? Putus-putus lagi. Oh, putus-putus. Grace. Apakah mantap Om Konyep. Apakah sama dengan kita punya pertanyaan yang di atas? Ada grace juga kan? Betul. Ya. Apakah Om Konyep setuju ayat ini kita ke sini untuk menjelaskan supaya dapat jawaban dari kita? Oke. Lalu Om Konyep, ketika Om Konyep lihat ayat ini, lalu ada dia punya jembatan, sekarang apa sama dengan apa? Yaitu tadi apanya yang satu ini adalah. Jadi grace sama dengan apa, Om Konyep? Apanya yang satu kita sudah dapat. Putus itu, ya. Halo, Om Konyep, apakah bisa dengar? Ya, ini bisa deh. Tadi terputus-putusin.
Oh, oke, Om Kenyep. Tadi Om Kenyep sudah setujukan 2 Korintus 12 ayat 9 kita gunakan untuk supaya dapat jawaban kita untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, betul, Tin. Karena ada kata-kata sama grace, di atas pun masih kesambung. Masih bisa ada koneksinya. Lalu sekarang kita ke 2 Korintus 12 ayat 9 ini, grace sama dengan apa Om Kenyep? Atau apa sama dengan apa, dan apanya ini tadi kan sudah jawabkan grace. Sekarang apanya grace ini sama dengan apa? Grace sama dengan grace. Yang juga kalau Om Kenyep ingat dari penjelasan review tadi pagi yang Miche bawakan, di ayat ini juga ada. Itu apa ya? Kuasa ya, Tin. Betul, dengan apa lagi? Grace. Ada satu lagi boleh Om Kenyep dapat. Power. Jadi grace itu sama ada punya bahasa Inggris kasih karunia. Lalu power itu adalah kuasa. Satunya Kuasa. Karunia, kuasa, apa lagi? Aduh, Tin, lama, mungkin ada yang bisa bantu. vocal friend-nya. Oke. Ini kalau memang di bahasa Indonesia-nya nggak bisa kelihatan Om Kenyep. Sekarang kita mau menekankannya untuk supaya membantu Om Kenyep supaya dapat jawaban. Minta ke Korei. Ke Korei, apa dia punya untuk bantu Om Kenyep? Apa dia punya kata lain dari grace, lain power yang sudah Om Kenyep jawab? Bahasa Indonesia kan power, kuasa. Ya. Kalau di bahasa Inggris strength. Nah, Kalau apakah Om bahasa Kenyep bisa Indonesia dengar? apa ya? Strength ya. Ya. Kekuatan lah ya. Ya. Jadi Om Kenyep apa kata lain dari grace? Sebutkan dua yang tadi sudah Om Kenyep jawab. Boleh di sekali lagi supaya lebih ingat. Apa saja Om Kenyep? Terus sekarang. Oh, putus kayaknya. Tadi kurang. Halo? Ya, Itin, ya. Nah, oke, Om Kenyep coba. Apa yang tadi kata lain dari grace? Power atau kuasa dengan strength atau kekuatan. Mantap. Itu ya, Itin. Ya, Om Kenyep. Betul. Terima kasih ya Om Kenyep. Itu dia. Jadi kata lain dari grace atau kasih karunia ini adalah power, power atau strength. Terima kasih Om Kenyep. Oke. Lalu kita tanya kepada kepada untuk ini kita mau tanya dulu kepada Emak ya. Emak, apa jembatannya untuk ke ayat selanjutnya? Ke ayat mana? Apa dia punya kata jembatan untuk ke ayat selanjutnya? Emak menggunakan kata? Strength. Oke, ini kata strength. Lalu kemana ayatnya? Di Ayat mana? Yesaya 27 ayat 5. Oke. Kenapa Mak pergi ke ayat situ?
Anak ada kata Karena ada strength toh. Oke, Mak. Itu kan dia punya kata jembatan yang tadi Emak bilang. Nah, itu dia. Jadi, Emak ke ayat sini yang tadi Uncle Alex pilih pertama, tapi bukan itu yang jadi ayat pertamanya, tapi ini jadi ayat keduanya, di mana ini yang menghubungkan kata di atas kan ada kata strength atau kekuatan. Ini. Dan ada kata strength, dan kita sekarang mau tanya, makasih Mak, kita mau tanya kepada Opa Jeffrey. Selamat malam Opa Jeffrey. Selamat malam Itin. Opa Jeffrey, ini strength atau kekuatan harus di apa Opa Jeffrey? Maksudnya harus bagaimana? Strength atau kekuatan harus berdasarkan ayat ini ya Opa Jeffrey, harus di apa ini, strength atau kekuatan? Ini mungkin bahasa Indonesianya tertulis kan Mince? Ini coba ya. Ini take hold adalah pegang, memegang. Jadi Opa Jeffrey ini take hold adalah memegang, dan kalau di bahasa Indonesianya tidak tertuliskan Opa Jeffrey. Dan kalau Itin tanya ini strength atau kekuatan harus di apa Opa Jeffrey? Harus dicari dan dipelihara. Oke. Apakah kalau lihat dari bahasa Inggrisnya harus di take hold atau dipegang, memegang? Ini Oke, setuju. Oke. Ini ada hold kan? Iya. Nah. Dan kalau kita pegang strength atau kekuatan ini, maka akan dapat kedamaian. Dapat peace atau damai. Gitu. Bisa Opa Jeffrey? Bisa. Terima kasih Opa Jeffrey ya. Lalu kita mau tanya kepada Kokore. Apa ayat selanjutnya? Dan boleh tolong Kokore jelaskan? Kan kita sudah di Yesaya 27 ayat 5 tadi dibilang hubungannya strength atau kekuatan atau power atau grace itu ada hubungannya dengan take hold, dengan cara atau bagaimana bisa dapat itu dengan memegang. Jadi ayat selanjutnya kita akan ke ayat yang ada hubungannya dengan kedua-dua ini. Sebelum itu Kokore tadi ini strength, kata lainnya apa tadi Kokore? Kata lain. Yang Power, berdasarkan atas di grace. atas. Oke, mantap. Oke. Kekuatan atau kasih karunia. Oke. Sekarang lanjut Kokore. Kemana? Kalau gitu kita coba ke ayat yang ada take hold dan strength. Oke. Ke Lukas kalau Lukas 8 ayat ini, kalau nggak sama tapi ini ya pengertiannya sama. Lukas 8 ayat 46. Oke, ini kan yang tadi pagi yang step-step itu ada di dalamnya. Jadi yang take hold-nya itu touch. Touch itu kan pakai tangan kan. Dan yang kalau di bahasa aslinya virtue itu kita buat perbandingan. Oh ya, oke. Luke 8 ayat 46. Lalu apa Yesaya 7:5 kata-katanya di situ apa Kokore? Ayat? Yang tadi yang mau dijadi hubungkan dengan ini yang Kokore pilih ayat ini. Oh, Yesaya itu take hold dengan strength. Take hold Dan strength. Oke. Dengan Ini strength. Lalu ke ini dia punya persamaannya dengan Lukas 8 ayat 46 apa dan apa? touch atau memegang
dengan virtue. Oke, lalu apa lagi Kak Kore? Ini kita cuma buat dia punya perbandingan untuk menjelaskan. Itu saja. Atau ada lagi yang mau dicari? Oke. Dan Apa lagi pertanyaan? Kak Kore, ini kayaknya nanda. Michi boleh mau pakai 2G itu atau enggak? Oh, jangan. Pakai yang kalau orang buka keran harus pasti mau minta airnya keluar. Jadi wanita itu touch apanya gitu. Oke, Michi. Dan Kak Kore di Lukas 8 ayat 46 ini cerita tentang wanita pendarahan kan? Ya. Yang dia Menjamah jubah, touch, ujung jubah. Jubah. Betul, ujung jubah. Dan ketika dia meraba ujung jubah, apakah keluar, dia bilang di nama di sini virtue. Betul. Kalau berdasarkan ilustrasi yang tadi siang, kita makasih ke Kore, kita mau tanya kepada Kak Chen. Berdasar Kak Chen, halo Kak, apakah Kak Chen bisa dengar? Halo? Oke, Kak Chen belum bisa dengar ya. Kita mau tanya ke... Oh, Kak Chen putus. Halo, Kak. Halo Itin, sorry tadi putus. Iya, Kak Chen. Itu tanya kepada Kak Chen, boleh? Bisa dengar Itin? Bisa, Kak. Oke. Kak Chen, di Lukas 8 ayat 46 ini wanita pendarahan kan menjamah jubah Iya Itin. Yesus. Nah, kalau dengar ilustrasi ini lalu Itin mau tanya ya ke Kak Chen. Kak Chen, kalau Kak Chen mau minum gitu dan Kak Chen pasti akan mau jama atau pegang sesuatu yang supaya bisa keluar air kan, supaya bisa minum. Iya Nah, Itin. tadi ilustrasinya adalah yang tadi siang, ini keran. Jadi kalau Kak Chen mau minum, Kak Chen harus buka keran kan dulu? Iya betul. Nah, jadi pertanyaannya berdasarkan yang ilustrasi kalau Kak Chen haus, Kak Chen harus pegang keran itu buka supaya dapat keluar air. Jadi kerannya itu apa dan airnya itu apa kalau berdasarkan kita punya konteks sejauh ini? Kalau di apa tadi akses ya, saluran. Yang Keran itu saluran. Keran. Penjelasan terakhir Kak berdasarkan penjelasan terakhir, keran itu yang kita harus take hold. Dan yang kita mau terima itu dia punya strength, yang air yang keluar ya. Oh iya. Keran berdasarkan. Oke Kak Chen, makasih. Apakah Emak setuju keran yang berdasarkan kita sejauh ini adalah touch atau take hold? Kerannya itu adalah touch atau take hold. Iya. Lalu dia punya airnya apa? Yang space atau Kuasa, strength. Mantap. Power atau strength.
Dan virtue atau yang sama dengan power, yang sama juga dengan strength, ini kata lain dari power dan strength tadi apa, Mak? Kata lain, virtue. Berdasarkan yang sebelumnya juga. Power, strength, itu kata lainnya apa? Power, strength. Kata lain power atau strength. Selain virtue. Kan bukan cuma satu kan tadi yang orang buktikan kata lainnya apa? Grace. Grace. Artinya apakah ketika juga touch atau take hold, airnya itu pun grace? Dan dimana ini fungsinya kalau air untuk supaya kalau berdasarkan ilustrasi untuk memenuhi kita punya rasa haus kan, Mak? Ya. Kalau yang di wanita yang apa? Yang pendarahan ini dia ketika take touch jubah Kristus Yesus, dia apa? Sehingga keluar virtue apa? Sembuh. Wanita yang dimana virtue ini ada hubungan power dan strength atau grace. Sekarang Mici boleh kembali ke yang di atas. Nah, kita nggak boleh lupa kita punya pertanyaan yang pertama tadi. Yang ini untuk supaya dapat menjawab pertanyaan kita yang besar ini. Tolong jelaskan hubungan virtue. Dan pertanyaan kita, apakah grace itu virtue? Nah, berdasarkan kita punya penjelasan ayat demi ayat ini, kita mau tanya kepada Opa Jeffrey, apakah grace itu virtue? Itu. Betul kan? Yang kita sudah jelaskan tadi. Jadi grace itu virtue. Grace itu adalah berdasarkan ayat-ayat kita kan. Nah, sekarang kita lihat ke atas ini. Yang kita punya pertanyaan di atas. Tolong jelaskan hubungan virtue. Virtue ini tadi kata lainnya adalah apa? Grace. Jadi kita bisa ganti virtue ini grace. Jadi kalau bilang mungkin tolong jelaskan hubungan ketika sudah dapat penjelasan virtue, kita sudah bisa bilang kan, tolong jelaskan hubungan grace dan faith. Nah, untuk supaya bisa menjelaskan itu, kita makasih ya Pak Jeff. Terima kasih. Share screen ini di Roma 5 ayat 2. Kita mau minta Kak Nini untuk jelaskan hubungan virtue yang sudah kita dapat dia punya kata lainnya yaitu grace dan hubungannya dengan faith. Dengan faith ya, Tin. Jadi dibilang faith itu adalah jalan untuk mendapatkan grace. Dan grace itu kan kata lainnya kan virtue. Gitu, Tin. Jadi lihat hubungan antara virtue yang kata lainnya grace ini dan faith dengan faith. Faith ini adalah dia punya ini atau saluran dan salurannya untuk dapat menerima grace atau ini kasih karunia. Faith itu adalah imannya untuk yang mau belajar iman. Nah, Michi, apakah dia punya penjelasan untuk menjelaskan hubungan? Cukup? Boleh. Tanya, ada yang bingung? Oke, bagaimana kita sudah dapatkan? Jadi gampang sebenarnya menjawab pertanyaan ini ketika kita sudah mencari tahu lebih dahulu apa ini virtue kan, supaya bisa tahu hubungannya dengan faith itu apa gitu. Dan kita sudah melalui ayat-ayat tadi 2 Korintus 12 ayat 9,
Yesaya 27 ayat 5 dan Lukas 8 ayat 4, 6 menjelaskan virtue itu adalah grace, dan ketika kita lihat ayat pertama kita yang paling pertama ini, oh ternyata grace itu ada hubungannya dengan faith, di mana faith adalah jalan atau saluran untuk supaya dapat menerima atau mendapatkan grace, yaitu kasih karunia. Bagaimana Om Konyep, apakah bisa mengerti atau ada pertanyaan? Dan juga PT Mopolo, Kak Chen, Opa Jeffrey, dan Kak Nini. Itu untuk menjawab, kita punya kuis tadi siang yang nomor 1 mengenai tolong jelaskan hubungan virtue dan faith. Apakah bisa? Partisipan di Zoom semuanya. Thank you. Oke, kalau bisa kita kembalikan kepada Mice. Thank you, Tin. Ya, Mice. Oke. Kita ada rencana untuk bahas yang kedua, tapi karena waktu juga ya, jadi kita sih rencananya pengen on time ya, 20.30 kita bisa kelar, karena ada ini ya, Om Konyep juga di Sorong, udah terlalu lat nanti. Jadi kita mau bahas kutipan aja, sedikit renungan malam untuk renungan kita baca-baca kutipan ya. Oke, jadi untuk yang kita mau lihat ini ya. Jadi yang kedua, jadi tadi pagi itu kita belajar tentang pertanyaan yang kedua, brotherly kindness dan hubungannya dengan godliness, dan lanjut kita bahas Roma 10:17, cuman itu ya. Jadi kita mau baca sedikit tentang ini. Ya, nanti besok. Ya besok aja. Ya. Nah, ini kita akan baca ini ya. Mari kita baca. Kita sekarang hidup di sebuah waktu di mana suatu kesungguh-sungguhan yang lebih besar. Apakah Kak Chen kalau suatu kesungguh-sungguhan yang lebih besar artinya sudah sungguh-sungguh Kak Chen sebenarnya? Kalau lebih besar ya. Kalau greater earnestness, apakah sebenarnya sudah sungguh-sungguh tapi dibutuhkan yang lebih besar, Kak Chen? Oh iya. Nah, itu dia. Ya. Lalu dia bilang, kita tinggal di zaman di mana kesungguh-sungguhan yang lebih besar itu dibutuhkan daripada di zaman-zaman rasul-rasul. Jadi kalau rasul-rasul dulu sungguh-sungguh, kesungguh-sungguhan yang lebih besar dari rasul-rasul lebih dibutuhkan sekarang, gitu dia. Ya. Oke. Nah, lalu dia bilang, tetapi pelayan-pelayan Kristus ya, nggak nyaman begitu ya. Keinginan untuk mencontoh modern revival itu, pembaharuan. Mau kasih sesuatu yang besar, mau cari sensasi, mau dianggap pembicara yang mantap, dan mau cari penghormatan dan perbedaan. Ya. Apa kita semua calon-calon pekabar 3 malaikat kan? Ini dia. Mrs. White kasih tahu bahwa ada minister yang bikin ini semua. Ya. Lalu, ini aja. Kita langsung mau di sini aja ya. Ini nggak usah kita baca.
putus. Halo? Halo? Halo, saudara-saudara, apakah bisa dengar? Baru bisa sih. Oh iya, tadi Iya, ada putus ya, bisa. maaf ya. Ya, ini dia. Kita harus hidup dan kita harus hidup dan bekerja karena kita lagi sembunyi ya, Kak Chen? Obscurity sekarang. Nggak usah terima pujian-pujian dari manusia-manusia. Dan untuk punya prinsip kayak gini, harus punya prinsip yang bulat sekali dan teguh. Ya, tujuan yang teguh. Tetapi hanya sedikit aja yang punya kayak gini. Ya. Jadi banyak orang yang mau jadi pekerja Tuhan, maunya dapat kehormatan, terkenal gitu ya. Dan ini adalah salah satu motif yang nggak boleh dimiliki oleh pekerja-pekerja Tuhan. Dan kita semua calon-calon pekerja Tuhan semua kan, yang sedang Tuhan bentuk untuk jadi pekabar 3 malaikat kan. Ini dia. Ya. Lalu dia bilang, kita harus ada usaha yang lebih besar untuk berjalan lebih rendah hati lagi di hadapan Tuhan. Dan nggak usah bekerja itu kayaknya lihat-lihat manusia, bekerjalah hanya untuk kepada Kristus. Ya. Dan kalau kita motifnya begitu akan lebih mantap lagi hasilnya. Kalau kita semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mantap ya Kak Chen? Iya. Oke, ini salah satu kutipan yang kita suka ya. Lalu kita dibilang, para pelayan-pelayan Tuhan, carilah Yesus dengan kerendahan hati, ya, dengan kerendahan dan rendah hati. Jangan pernah cari perhatian orang lain kepada dirimu sendiri. Biarlah mereka hilang pandangan terhadap instrumen, tetapi biarlah kamu mengangkat tentang Yesus. Apakah nanti kita begini kan, Kak Nini? Ngomongin tentang Yesus saja kan, bukan diri kita kan, Kak Nini? Waktu di Sunday. Bicarakanlah Yesus dan kehilanganlah diri kamu di hadapan Yesus. Ini kenapa ini penting? Nanti ada alasannya, saudara-saudara. Kenapa ini penting? Ini penting banget ya. Too much sister region. Banyak sekali ngomong yang nggak penting ya. Ya, diputar-putar tentang kita punya keagamaan, tetapi kita punya kayu salib dan Kalvari dilupakan. Ini dia. Ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Ya. Apa sih pentingnya? Itu dia. Kita sedang dalam bahaya besar kalau kita cuman menerima pujian dari satu orang dengan yang lain. Apakah sekarang waktunya saling review kan Kak Nini, bukan saling praise satu sama lain kan? Iya sih. Ya. When we enter into contact to excel. Jadi kita tuh jangan cuman maunya cuman menyenangkan satu sama lain. Ingat, yang manis-manis bahaya kan Kak Chen? Iya, Chen. Oh, mantap kamu apa? Aduh, sudah stop lah dengar itu. Sekarang lebih baik saling koreksi diri, saling mengingatkan, menguatkan, menegur, itu lebih mantap daripada memuji satu sama lain karena dibilang Mrs. White bilang greatest ini paling mantap atau yang paling bahaya kan Kak Chen? Paling besar bahayanya kan Kak Chen? Iya, betul. Lalu dibilang, dan beban orang Farisi adalah untuk tetap mempertahankan pujian manusia. Ini bahaya loh. Kecanduan loh pujian itu. Bisa sadar nggak saudara-saudara? Apakah pujian itu candu? Ih. Iya. Betul kan Kak Yuli? Itu dia. Lalu dia bilang, bilang kepada mereka bahwa told them that was all the reward would ever receive. Jadi itu sebenarnya bukan reward kan yang mau di receive. Kalau kita kan
kita punya reward kan bukan mau dipuji-puji manusia kan, Kak Yuli, karena kita semua akan dibenci manusia, makanya itu bukanlah suatu tujuan kita. Makanya kalau pekabar Tuhan, kalau misalnya jadi mau disenangi orang aja, apakah akan kasih yang manis-manis supaya dipuji-puji kan? Kalau kasih yang sebenarnya kira-kira ditinggalin, dibenci nggak Kak Yuli? Nggak bisa terkenal kan Kak Yuli kalau yang dibenci. Itu dia. Ya. Coba. Lalu dia bilang, biarlah kita. Coba, mau? Oh, silakan Kak Bro Alex, mau ada bilang sesuatu? Coba buka di Lukas. Coba kita, ini kita mulai buka Lukas ya. Ya, Lukas berapa, Bro Alex? Lukas 6. Ayat? 26. Coba bisa di ini gitu. Silakan Bro Alex baca. Bisa baca ya? Silakan Bro Alex. Di pun kata saya pertama itu cilaka. Aduh, cilaka. Celaka kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian nenek moyangmu yang biasa puji-puji itu mereka puji nabi palsu itu. Jadi itu kalau yang minta dipuji itu secara lain lagi ekor yang minta dipuji, yaitu yang menyeret sepertiga dari bumi ke bumi, ya. Ekor nabi palsu. Terus Bro Alex. Jadi ya. Ini prinsip ya, saudara-saudara, prinsip kita, motif kita dalam mau mengikut Tuhan cuman ini loh. Lalu dibilang, firman Tuhanlah standarnya, bukan pujian manusia kan standarnya. Kalau Bro Alex suka sama saya, itu standarnya apakah ini benar? Begitu Bro Alex? Atau, oh ada 10 orang suka sama saya, oh berarti ini benar. Apakah itu standarnya Bro Alex? Iya, bukan. Bukan sama sekali. Dan banyak minister pakai standar itu. Waduh, karena banyak yang ikut, banyak yang suka, banyak yang nggak tersinggung. Oh, ini benar lah yang saya bilang. Itu dia. Padahal palsu semua. Setiap tindakan kasih. Nggak perlu orang tahu. Setiap kata-kata kebaikan. Nggak perlu. Kalau kita berdoa untuk yang menderita, nggak perlu. Karena orang puji-puji kita. Karena semua sedang dicatat dengan setia di tahta kerajaan surga yang nggak bisa, kalau manusia bisa lupa kebaikan kita, ya, tetapi ini dicatat di catatan yang nggak bisa binasa. Mantap nggak kan ini? Daripada cari muka sama orang supaya orang semua tahu saya baik, tapi habis itu orang bisa lupa, apakah lebih baik buat kita, motif kita adalah untuk Kristus, dan itu nggak pernah bisa dimusnahkan catatannya Kak Nini. Betul, sis. Ya. Gimana bisa dimusnahkan kalau itu karakternya Kristus ya Kak Nini? Mantap banget. Oke, lanjut lagi ya. Karena perkataan-perkataan ilahi itu menuangkan terang kepada pengertian yang paling gelap, dan terang itu akan mengembangkan perasaan yang terang itu akan mengembangkan dengan sempurna gitu ya. Perasaan mereka itu sebenarnya nggak bisa dan sangatlah berdosa. Ini dia. Kalau kita buka ke terang dengan sebenarnya, orang-orang akan lihat, sadar bahwa bukan main. Nah, apakah tadi orang-orang motifnya mau cari disukai, mau cari di honor, betul? Dan karena motif itulah, ini saudara-saudara, sekarang musuh jiwa sedang membeli jiwa-jiwa sekarang sangatlah murah. Tolong ya, ini nanti kita sebelum tidur direnungkan. Kamu sudah menjual kamu punya dirimu tanpa harga, dibilang. Itulah kata-kata Alkitab. Salah satu. Terus bagaimana musuh bisa beli kita? Satu jiwa menjual jiwanya karena untuk tepuk tangan dunia ini.
Daily. Orang lain jual jiwanya untuk uang. Yang lain lagi karena mau memuaskan nafsu. Dan yang lain lagi jual jiwanya karena kesenangan dunia. Gimana Kak Chen? Bahaya banget nggak Kak Chen? Kalau motif kita salah Kak Chen, kita bisa jual jiwa kita sama setan dengan harga yang paling murah Kak Chen. Kita kadang-kadang mempertahankan harga diri, tapi ketika kita mempertahankan harga diri kita untuk sesuatu hal-hal dunia, kita sedang jual jiwa kita yang paling murah. Sebenarnya kita udah nggak ada harganya kan Kak Chen? Mau dibeli Tuhan dengan darahnya itu luar biasa nggak? Tapi kita jual ke sesuatu yang benar-benar akan binasa. Biarlah mata kita terbuka ya. Kalau kita mau cari-cari senang orang, buat apa? Itu sama dengan jual jiwa kita dengan harga yang paling murah. Kalau kita mau jual jiwa kita untuk uang, untuk memuaskan nafsu, untuk hal-hal dunia, kesenangan-kesenangan, lalu dibilang Kak Chen sedihnya, ini transaksi ini setiap hari dibuat Kak Chen. Iya. Setan sedang ya membit itu apa ya, bit itu aduh bukan bit kayak lelang gitulah ya. Kalau lelang biasanya Kak Nini harga paling mahal kan Kak Nini, tawar menara bidding itu kan mau cari harga yang termahal gitu kan Kak Nini. Tapi dibilang apa gimana Kak Nini? Ini pikirnya yang lelang-lelang murah itu loh. Oh iya, bisa juga ya. Lelang murah juga ya. Aduh. Setan sedang, berarti ini setan lagi mau lelang, cari lelang murah ya ini Kak Nini. Dia mau membeli sesuatu yang mahal yang luar biasa dengan harga yang paling murah, yaitu dengan tepuk tangan dunia, dengan uang, dengan nafsu, dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kalau kita sedang pilih itu, saudara-saudara, dalam hidup kita, kita sedang dibeli setan dengan harga yang murah. Bisa lihat itu nggak Kak Chen? Karena kita sebenarnya sudah dibeli dengan harga yang nggak bisa terbayar, yang sudah tebus kita, tapi kita mau pilih untuk dibeli setan, jadi hambanya setan, untuk uang, untuk tepuk tangan manusia, untuk nafsu-nafsu kita, dan untuk kesenangan dunia. Biarlah sebelum tidur kita pikirkan kutipan ini ya, saudara-saudara. Apa sih motif kita ikut Tuhan? Apakah kita ikut Tuhan sementara kita lagi jual diri kita ke setan, dibeli dengan harga yang murah dengan hal-hal dunia ini? Biarlah mata kita yang terang, yang Tuhan selalu berikan dari Alkitab, roh nubuat, teguran-teguran, bisa buka mata kita, understanding kita yang sudah digelapkan oleh uangnya setan yang tertipu ini, untuk lihat betapa kita sudah tertipunya dan mau sungguh-sungguh untuk cari hal-hal yang bagaimana Tuhan sudah berikan untuk supaya kita bisa diselamatkan. Apakah saudara-saudara bisa mengerti? Om Jeffrey bisa mengerti ya, Om Jeffrey? Om Konyep bisa ya, Om Konyep, Kak Nini? Ya, bisa ya. Boleh sih. Ya, puji Tuhan ya. Saudara, itulah kita punya. Kak Yuli, Beralex bisa ya? Semuanya di Mopolo? Bisa ya? Jangan izinkan setan Kak Yuli untuk beli jiwa kita dengan harga yang very cheap ya, Kak Yuli. Itu dia. Jangan pernah kita mau menyenangkan hati manusia karena kita mau senangkan hati Tuhan. Itu dia. Karena apakah Kak Chen kita di dunia ini mau cari teman atau mau cari keselamatan Kak Chen? Keselamatan. Itu dia. Walaupun kehilangan teman-teman nggak apa-apa ya Kak Chen. Yang penting nggak kehilangan Kristus toh Kak Chen. Amin. Itu dia ya Kak Chen. Karena siapa yang suka Kak Chen sama orang yang selalu mau lakukan yang benar Kak Chen. Kalau daging maunya yang jahat kan Kak Chen.
Ya, kita sedang lawan daging kita dan sedang lawan orang-orang sekitar kita yang suka daging kan. Makanya nggak bisa kan sama-sama itu. Association evil dengan kita yang mau bikin hal yang benar. Nggak bisa jalan sama-sama. Iya, betul. Harus kita yang rendahkan standar loh. Karena mereka nggak tahu terang yang standar yang kita tahu kan. Jadi ya, saudara-saudara, inilah kita punya renungan malam bisa